Shalom. Shalom. Kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Kita sama-sama berhimpun. Kita menyerahkan hati kita, jiwa kita kepada Tuhan. Kita percaya apabila kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup kita. Maka Tuhan ada di dalam setiap hati kita. Kita orang berdoa. Kita semua berdiri. Kita akan menyerahkan hati kita, jiwa kita arahkan kepada Tuhan.
kepada Tuhan yang teramat sangat mengasihi kita. Dia telah mati terkutuk di atas kayu salib demi menebus kita umat yang berdosa ini. Kita percaya bahwa Yesus senantiasa menyertai hidup kita. Biarlah hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi kita lebih suka kira-kira Tuhan. Mohon ampun. Oleh karena anugerah kasih setiamu, kami boleh ada saat ini bagaimana kami ada. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang ada dalam hidup kami, yang mencoba untuk menghalangi kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur sebab Engkau berikan kemenangan bagi kami. Dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh datang. Kiranya Tuhan Engkau perkenankan kami mengakhiri tatamu yang layakan kami dan sucikan kami, hati dan pikiran kami Bapa, sehingga pagi hari ini kami boleh diperkenankan untuk datang kepadamu. Bapa di surga, kami menyerahkan kepada kami pada pagi hari ini, awal pertengahan hingga pada akhir
akhirnya ke dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-Mu yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Engkau mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka boleh melayani Engkau dengan sungguh hati, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya Bapa, dengan urapan kuasa-Mu, Engkau akan menyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikannya boleh tertanam dalam hati kami masing-masing. Terlebih dengan pertolongan Tuhan Yesus, pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu, setiap saudara kami yang saat ini belum sampai di tempat ini. Bapa, kiranya kuasa perlindungan-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama di tempat ini memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan segala doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Bila penampilan Tuhan kita tertutup di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apabila kita saat ini datang tanpa kepada Tuhan, kita ada artinya, kita akan sia-sia. Biarlah kita datang kepada Tuhan, di bawah kakinya kita bersujud. Disitulah kita berkenan. Kita katakan pada saat jauh dari sini,
menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa dengan kasih Kristus Bapa yang akan berdoa. Bapa yang terkasih, dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Tuhan baik, kamu masih kami, Tuhan masih beri waktu kesempatan buat kami Tuhan, untuk memuji, datang ke rumah-Mu, memuliakan ke Tuhan. Bentar Tuhan, kami akan memberi yang terbaik untuk Engkau, biarlah persembahan ini dikelola baik untuk kemuliaan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bila Yesus setia pada kita, kita akan setia. Setia. Selamat datang Ibu Ida dan Ibu Maya dari Ibu Betty. Selamat bergabung di dalam persekutuan kita pagi hari ini. Dan kita akan mempersiapkan hati kita. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita. Dan kita percaya bahwa firman-Nya yang telah menegakkan hati kita, dan kita tidak akan dibiarkan jatuh, tetapi biarlah firman itu akan memberkati kita semua yang hadir saat ini. Kamu datang dan bersujud di hadapan-Mu, dan kita merasakan betapa indah hadirat-Nya di dalam kehidupan kita.
di surga, terima kasih Tuhan sampai pada hari ini Engkau masih memberikan waktu kepada kami semuanya beribadah, menikmati kebesaran dan kuasa Tuhan pada hari ini dan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau akan mencurahkan roh-Mu pada hamba-Mu, firman yang disampaikan akan menjadi berkat bagi kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami berdoa demi darah Yesus kiranya Tuhan mengusir kuasa kegelapan di lokasi ini. Hingga Engkau akan bekerja dan memberikan berkat bagi kehidupan kita semua. Terima kasih. Semua kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ada begitu yang bersama Bu Betty hari ini, juga ada ibu yang sudah saya kenal lama, ada bersama dengan kita. Baiklah, pagi hari ini mari kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Pagi ini kita belajar Dia setia sampai akhir karena kasih-Nya pada kita. Dia setia sampai akhir hanya karena kasih-Nya pada kita. Mari kita buka dalam kitab Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53, kita baca ayat 1 sampai dengan 7. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan membacakan yang genap. Mari kita perhatikan. Sudah dapat semua? Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai laut ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaranya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditabuhnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan dibiasakan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilur-pilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan menjalani satu keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, dan ia mau melakukannya semua itu sampai akhir, sampai dia berkata sudah genap. Maka
semua dia lakukan karena cintanya, kasihnya kepada kita manusia. Nah, kita telah membaca tadi, ia dihina, ia dihindari orang, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan ayat 7 mengatakan, dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas, tidak membuka mulutnya seperti domba gelut. Bapak Ibu, mari kita perhatikan yang pertama. Ya, di sana ada gambar mahkota seperti pada masa kini, tapi masa kini sudah lebih baik. Pada beberapa banyak tahun yang lalu, kalau ada orang yang melakukan sesuatu kejahatan dan terpegang oleh aparat, biasanya dibawa ke kantor polisi. Di sana diapakan, saudara? Di sana diapakan? Dihargai, dihormati, kadang aparat menyepak dia, memukul dia dengan pistolnya dan lain sebagainya. Ada banyak hal dilakukan oleh aparat biasanya terhadap orang-orang yang terpegang, karena mereka harus dihukum. Bapak Ibu, saudara semua, apalagi pada zamannya Tuhan Yesus. Pada waktu itu, kalau orang dihadapkan kepada hukum, tadi dikatakan ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun, dia tidak termasuk itu. Saudara pernah diludahi oleh orang lain? Ada? Diludahi di apa? Tuhan Yesus itu bukan hanya diludahi di depan, wajahnya diludahi, wajahnya diludahi, dia ditampar, dia dijotos, dia diolok-olok, dia sangat direndahkan. Kenapa dia mau seperti itu? Kenapa dia mau? Padahal dia tidak bersalah, dia tidak berdosa, dia tidak pernah melakukan sesuatu yang menyakitkan orang lain. Tetapi kenapa dia mau dijadikan orang hukuman, yang dihina, diolok, dicela, dan kemudian akhirnya diberi mahkota duri. Durinya bukan duri kecil-kecil, saudara. Kalau saudara lihat mahkota duri itu duri yang besar-besar dan sangat menusuk di kepala, membuat darah keluar. Ia sangat direndahkan. Kenapa dia mau berbuat itu? Karena dia mengasihi kita. Ia mau menanggung hukuman dosa kita. Kita sebenarnya adalah orang hukuman, saudara. Karena kita telah berbuat dosa. Masalah
dosa atau kejahatan itu tidak dihukum. Hukuman pasti ada. Itulah yang Allah ajarkan di dalam firman. Tetapi supaya kita dilepaskan dari hukuman dosa itu, maka dia memberikan dirinya. Dia yang tidak berdosa, dia rela dihukum, rela direndahkan, diolok dan dihina-hinakan. Di dalam ayat 7 dikatakan bahwa walaupun berbagai kata hinaan, olokan, celaan itu datang kepadanya, tetapi ia tidak membuka mulutnya. Dia berkata boleh. Ia diam. Bukan diam dengan hati merongkol-rongkol. Ia diam. Ia tahu bahwa ia melakukannya karena dia mengasihi kita. Tidak hanya satu hal itu saja yang dilakukannya. Dia menjadi orang hukuman untuk menggantikan kita supaya kita tidak dihukum. Kalau kita tentu tidak dihukum oleh aparat negara. Tapi kita orang berdosa sedang menghadapi hukuman siapa? Hukuman dari Tuhan, hukuman dari Allah, dan itu jauh lebih mengerikan. Karena hukuman itu untuk selama-lamanya, tidak ada batas waktunya. Kalau misalkan seorang dihukum di negara ini, mungkin yang paling tinggi 20 tahun, atau mungkin ada yang dihukum seumur hidup. Tetapi hukuman untuk dosa itu adalah selama-lamanya. Tidak ada waktu berhenti. Karena Tuhan tidak mau kita masuk di situ, maka Dia memberikan dirinya untuk menjadi orang hukuman karena menggantikan kita. Yang kedua, kita melihat yang kedua, di sana mungkin gambarnya kurang jelas ya. Itu gambar salib, di sana ada domba. Yohanes mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 1, Yohanes Pembaptis, bukan Yohanes yang menuliskan, bahwa lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Pada zaman Perjanjian Lama, pada waktu Tuhan Yesus lahir di dalam dunia, orang-orang Israel selalu melakukan pengorbanan domba, menyembelih domba, anak domba. Untuk apa? Darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa. Dan dia menjadi anak domba Allah yang dikorbankan karena dosa isi dunia. Bukan hanya kita, karena dosa isi dunia. Dia disembelih. Tetapi perhatikan, disembelihnya tidak seperti domba. Kalau domba disembelih sekali dipotong lehernya, sudah itu tidak merasakan sakit lagi. Benar tidak? Karena dia sudah mati. Tetapi bagaimana cara Allah membuat Tuhan Yesus disembelih?
Dengan cara apa? Gambar yang kedua mungkin tidak kurang jelas. Di situ ada Tuhan Yesus, di situ ada orang yang mencambuk. Saudara, cambuknya nggak seperti semua cambuk yang ada di dunia masa kini. Cambuknya itu sangat khusus dan membuat kulit dan daging orang itu terbawa. Karena cambuknya itu seperti kail ikan, tapi lebih besar, saudara. Ada besi yang mengaitkan di situ, dan besinya itu tidak hanya satu, begitu banyak. Ujungnya itu besi seperti kail, dan begitu banyak dijadikan satu. Sekali cambuk, saudara, tubuh orang itu akan bukan hanya terpelupas mulutnya, dagingnya juga terbawa seperti pita yang keluar dan darahnya dicurahkan. Berapa kali dia dicambuk? Berapa kali? 40 kurang 1. Itu satu tradisi yang dilakukan di sana. 40 kurang 1 berarti 39 kali. Itulah sebabnya kalau kita makan perjamuan kudus, tubuhnya seperti roti yang dipecah-pecahkan, dihancurkan, kecuali tulang-tulangnya. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan, tetapi seluruh daging dan tubuhnya diremukkan. Kita baca dalam ayat yang ke-10, saya akan bacakan dari Yesaya 53 ini. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Kenapa? Karena dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Darahnya tercurah dari seluruh tubuhnya. Saudara, disesat itu sangat mengerikan. Kalau saya melihat saja filmnya, saya tidak tahan. Apalagi orang yang memainkan dirinya di dalam film menjadi Tuhan Yesus. Walaupun orang itu ditutup belakangnya dengan penutup yang sangat tebal supaya dia tidak terkena cambuk. Tapi satu saat cambuk itu bisa meleset, ya, sedikit mengenai bagian dari tubuhnya, dia berteriak karena begitu sakit. Dia berteriak begitu sangat, saudara. Karena apa? Satu kali tidak terkena seluruhnya, terkena sedikit dari bagian cambuk itu, dia sudah merasa sakit yang luar biasa. Sekarang bayangkan kalau Tuhan Yesus itu bajunya saja dibuka dan dia dicambuk sengeri itu hanya karena kasihnya kepada dia. Dalam film itu orang yang berperan mencambuk itu bukan orang Kristen,
tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi karena dia ahli, tahu pada zaman itu cara membuat cambuk dan lain sebagainya, maka film itu dikerjakan oleh orang ini yang mencambuk Tuhan Yesus. Dan akhirnya orang ini menghayati betapa ngerinya, betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus. Akhirnya dia bertobat. Dengan menjadi pencambuk tadi, dia bertobat. Dia menyerahkan hatinya kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Kasih Tuhan luar biasa. Untuk apa sih saudara? Untuk apa dia mau mengalami seperti itu? Karena dia mau mengorbankan dirinya. Dan Bapa memang berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Coba perhatikan. Bapa meremukkan dia dengan kesakitan. Kenapa? Karena dia mau menanggung segala hukuman dosa kita. Karena dia mau menyelamatkan jiwa kita. Dia tidak ingin manusia masuk ke dalam neraka yang kekal. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga walaupun dia mengalami sakit yang tak terkatakan, dia tetap. Kalau waktu itu Tuhan Yesus katakan kepada bapaknya, sudah Bapak, saya nggak kuat. Kira-kira orang yang mencabut itu bisa mencabutkan? Tidak bisa. Kalau ia mengeluarkan sepatah kata saja untuk lepas dari keadaan yang mengerikan, karena dia kalah. Tetapi dia tidak mau. Dia menjadi seperti domba yang bisu, saudara. Walaupun dibawa ke pengguntingan dan bulunya diguntingi, domba itu kalau bulunya diguntingi dia pasti berteriak. Teriaknya bagaimana? Ada yang mau coba teriaknya domba? Beknya bukan sekedar bek ya, sampai keras gitu karena sakit. Tetapi dia walaupun mengalami kesakitan yang sangat mengerikan, dia tidak mau mengeluarkan kata. Hanya kata dia mengasihi kita. Hanya karena dia mau menyelamatkan kita. Bagian yang berikut ada 3 hal. Pertama, dia menanggung hukuman, menjadi orang hukuman karena kita. Kedua, dia menjadi domba Allah yang disembelih, atau dengan kata lain diremukkan bagi keselamatan jiwa kita. Dan bagi apa lagi? Ada satu ayat yang telah kita bacakan mengatakan oleh apanya kita disembuhkan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Karena cambukan tadi, maka bilur-bilurnya itu ada dalam tubuhnya, dan dia membayar kesembuhan tubuh saudara dengan bilur-bilurnya yang sangat menyakitkan. Karena itu, kalau kita mengalami sakit apapun, jangan bingung, jangan berani dokter dulu, nanti jadi bagaimana. Tapi apabila engkau sakit, pertama kali datang kepada Tuhan,
bilur-bilurmu menyembuhkan. Amin. Amin. Dan itu harus kita miliki di dalam hidup ini. Kalau saya seperti ini, saya bukan orang sehat dari muda sakit. Ada berbagai sakit. Ada berbagai sakit. Dan kadang-kadang sakit itu sangat menyakitkan. Tetapi apapun juga sakitnya, Tuhan sanggup menyembuhkan. Bukan berarti anti rumah sakit, bukan berarti anti dokter, tetapi kita harus percaya pertama kali Tuhanlah yang menyembuhkan. Saya juga pergi ke dokter waktu tangan saya hanya untuk pegang gayung itu saja, pegang gayungnya itu saja nggak bisa beban, nggak bisa, sangat sakit. Dan sepertinya saya sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Saya orang yang tidak suka males, saudara, nggak suka nganggur, suka memakai tangan dan kaki untuk bekerja. Dan dalam keadaan yang sedemikian, waduh, rasanya bagaimana? Seperti orang tua yang tangannya sudah gini-gini. Ya memang seperti itu, saudara. Ya memang saya sudah tua, tetapi saya bisa melihat banyak orang yang tangannya dan kakinya dan juga tidak bisa jalan dan lain sebagainya, itu sangat mengerikan. Tetapi saya percaya Tuhan penyembuh saya. Saya pergi ke dokter, di sana dikatakan itu wajar itu karena usia. Selaput yang melaputi tulang-tulang itu menjadi aus, menjadi apa ya, jadi kering gitu. Jadi akhirnya membuat seperti itu. Saya datang ke dokter satu kali, saya minum obat, tapi saya tetap berdoa Tuhan sembuh. Kemudian saya datang ke dokter 2 kali. Pada waktu ketiga kali saya mau pergi ke dokter, Tuhan katakan tidak perlu anak, tidak perlu. Oh ya Tuhan, kalau Tuhan kehendaki seperti itu, saya tidak akan, dan saya tidak pergi, dan saya sembuh, dan saya sembuh. Itu karena bilur-bilurnya yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Itu sudah ada benjolan di tubuhnya. Tapi berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Akhirnya hilang. Kemudian putranya memuji ya, Chris itu seperti sudah akan meninggal. Tetapi di rumah sakit didoakan, akhirnya kita tahu dia bisa sembuh. Dan kemudian setelah sembuh berkeluarga, kata dokter kamu tidak bisa punya anak, tapi sekarang punya putra putri 2 ya. Nah kita lihat bahwa di dalam pengalaman kehidupan kita bersama, saya percaya banyak yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan hari ini, tangan Tuhan luar biasa menyembuhkan. Itu terjadi karena dia telah mengorbankan dirinya. Tubuhnya diremukkan karena kasihnya kepada kita. Seharusnya kita hidup mengucap syukur. Kalau bangun pagi, kira-kira Rona bilang apa?
pagi terbangun dari tidur, bilang apa ya? Bilang apa? Terima kasih Tuhan. Waduh. Ya, amen. Waktu bangun dari tidur, bilang terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan hidup, masih memberikan tubuh sehat. Waktu bangun hidupnya hilang nggak? Hidupnya nggak hilang, telinganya nggak terpotong, itu masih sehat seperti biasa. Karena ada orang yang tidurnya di rumahnya, tahu-tahu karena rumahnya dekat jalan raya, tahu-tahu ada apa ya? Ada kendaraan yang remnya blok dan dia menabrak masuk ke dalam rumah itu dan menabrak orang yang sedang tidur ini sampai mati. Nah saudara, kan kita tidak tahu dengan hidup, tetapi kalau kita bangun pagi, kita dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan. Ini semua karena pengorbanan. Karena bilur-bilurmu, karena tubuhmu telah dihancurkan babiku sehingga aku sehat. Amin. Jangan bangun pagi rasa wah, enak aku dan lain sebagainya. Datang dulu kepada Tuhan dan katakan terima kasih Tuhan karena pengorbananmu, karena Engkau disesat mengerikan, maka saya memiliki tubuh yang sehat. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita melihat yang ketiga. Tolong, yang ketiga. Saudara melihat gambar salib. Kristus menebus kita dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Bagaimana dia menjadi kutuk? Pada zaman itu, kalau orang mati disalibkan, itu adalah orang yang mati terkutuk. Orang yang mati disalibkan, siapapun, entah penjahat, bahkan Tuhan Yesus seperti itu tidak berbuat kejahatan, mati disalib, itu menurut tradisi pada zaman itu mati terkutuk, dikutuk Allah. Karena dalam hidupnya ada kejahatan. Tuhan Yesus mati terkutuk. Karena apa? Ada kejahatan di dalam dirinya? Tidak. Karena kejahatan kita ditanggungkan atasnya. Nanti di rumah tolong dibaca kembali. Yesaya 53 yang kita baca. Segala kejahatan kita yang membawa kutuk Allah ditanggungkan, diberikan, dan dia seperti yang merangkul segala kejahatan itu dalam dirinya sehingga Bapa memalingkan wajahnya dari dia. Itu sebabnya dia berseru, apa saudara? Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhan, ya Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Yang disalibkan itu bukan kealahannya, tetapi kemanusiaan. Dia juga mengalami sakit kengerian yang luar biasa. Dan selama hidup, dia tidak pernah terpisah dari Bapa. Tetapi di atas salib itu, dia berkata, mengapa engkau
meninggalkan aku. Untuk Allah yang terbesar adalah terpisahnya manusia dari Allah. Terpisah yang kekal itu berarti Allah di dalam surga, manusia yang terpisah di mana? Di neraka, dalam hukuman. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan dirinya untuk menjadi perantara antara kita dengan Allah. Dialah yang menanggung segala kutuk dosa itu, supaya kita dapat dikembalikan bersekutu dengan Allah. Pada saat Tuhan Yesus disalib, apa yang terjadi di bait Allah? Apa yang terjadi? Tabir yang memisahkan tempat kudus dan tempat maha kudus. Tempat maha kudus itu tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali imam besar 1 tahun sekali. Dan kalau imam besar masuk ke tempat maha kudus itu, imam besar itu pakai rantai ya, di pinggangnya sini, dan rantainya itu panjang sampai keluar. Kenapa? Kalau ada di tempat maha kudus dan dirinya tidak kudus, maka dia akan mati, saudara. Dia akan mati. Dan orang tidak akan boleh masuk ke tempat ruang maha kudus. Di sana gambaran kehadiran Allah nyata di dalam mereka. Allah yang maha kudus itu ada di dalam ruang maha kudus. Maka yang tidak kudus masuk ke situ, dia akan mati. Dan orang tidak akan bisa masuk ke situ untuk mengambil. Siapa berani masuk ke situ, dia sendiri mati. Karena itu ditarik dan keluar dari tempat kudus. Allah itu begitu tinggi, saudara, begitu mulia, begitu agung, begitu kudus. Tetapi hanya oleh karena salib Kristus, pada saat hampir terakhir dia ada di atas salib, maka tirai yang menutupi ruang maha kudus itu adalah tirai yang dibuat dari kulit gajah mina yang sangat tebal, pada saat Tuhan Yesus disalib, pada saat hampir akhir, katakan sudah benar, maka tirai itu tiba-tiba terbelah. Terbelahnya bukan lurus ini, terbelah zigzag seperti ini. Apa artinya? Dengan kematian Kristus di atas salib, kita bisa menghadap hadirat Allah tanpa ada batas. Kita bisa bertemu dengan Allah yang maha kudus. Kalau umat Israel bisakah pada zaman itu? Tidak bisa. Yang bisa menghadap hadirat Allah ya hanya imam besar. Setahun sekali untuk memintakan keampunan dosa bagi umat. Tetapi karena pengorbanan Kristus di atas salib, kita itu bisa dengan bebas menghadap hadirat Allah. Kemuliaan Allah bisa hadir di tengah-tengah kita. Kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak menyadari
bahwa kalau ada di dalam rumah Allah, kalau saat mendengarkan firman Allah, kalau saat memuji Allah, engkau sedang berada di mana? Hadirat Allah yang maha kudus. Hanya karena pengorbanan Kristus engkau bisa berada di dalamnya, dan engkau tidak mati. Karena itu, pada saat kita memuji menyembah Dia, pujilah Dia dengan segenap hati. Tuhan tidak meminta yang lain, Tuhan hanya meminta hatimu. Pada saat kita beribadah, kadang-kadang ada anak-anak yang masih kecil tidak jadi masalah. Yang sudah besar saat mendengar firman Tuhan keluar masuk itu. Ada lagi yang apa? Buka HP. Bukan untuk belajar firman Tuhan, tetapi entah apa yang ada di sana. Pada saat kita ada di dalam rumah Tuhan, saat kita ada di dalam rumah Tuhan, hanya karena pengorbanan Kristus yang mengerikan, mari kita menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Firman Tuhan disampaikan, sebenarnya kan Tuhan sedang berbicara kepada kita. Tetapi di sana ada yang cekikikan. Tahu cekikik Anda? Ada yang ngomong satu dengan yang lain. Dan lain sebagainya. Bukan kita tidak boleh berbicara, tetapi kita harus tahu Tuhan Yesus membuat saya ada di sini dalam hadiratnya melalui pengorbanannya yang sangat mengerikan. Saya harus menghargai pengorbanan. Saya harus menghargai Dia. Dia mengorbankan dirinya sedemikian rupa hanya bagi keselamatan jiwa kita. Ia mau menjadi orang hukuman. Ia mau tubuhnya diremukkan, disesah mengerikan, hanya untuk keampunan dosa-dosa kita. Ia mau mati terkutuk, saudara. Ia mati terkutuk di atas salib sana, karena ia mau melepaskan kita dari kutuk dosa yang ada dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita sangat menghargai, sangat mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang bagaimanakah respon kita yang tepat? Bagaimana respon kita terhadap kasih setia dan pengorbanannya yang luar biasa? Pertama, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan kita diselamatkan. Dia rela melakukan semuanya karena Dia mau menyelamatkan. Dan kita diselamatkan apabila kita percaya dan bertobat. Percaya saja cukup? Iman tanpa pertobatan mati. Iman disertai pertobatan. Percaya, bertobat. Itulah respon yang pertama kali. Kemudian yang kedua, dalam hidup sehari-hari yang saudara ucapkan syukur
yang pertama itu seharusnya adalah pengorbanan Kristus di atas salib. Seringkali manusia hanya mengucap syukur kalau banyak berkat jasmani, mengucap syukur kalau usahanya berhasil, mengucap syukur kalau lulus ujian, mengucap syukur kalau bisa masuk perguruan tinggi. Ya, itu tidak salah. Tetapi yang pertama harus ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya yang luar biasa bagi keselamatan jiwa kita. Kalau engkau hanya mengucap syukur karena perkara-perkara materi, saat engkau menghadapi kesulitan, ucapan syukur itu akan hilang. Kalau engkau hanya mengucap syukur karena segala keadaan jasmani kita, kalau engkau mengalami kesakitan, ucapan syukur itu hilang. Tetapi kalau engkau mengucap syukur atas pengorbanan Kristus di atas salib, yang Dia mau menjadi orang hukuman karena kita, Dia mau mempersembahkan tubuhnya diremukkan bagi keselamatan jiwa kita. Dia mau menjadi seorang yang mati terkutuk supaya melepaskan kita dari kutuk dosa dan menyatukan kita dengan Allah, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Ucapkan syukur selalu. Walaupun yang lain kita perlu mengucap syukur, tetapi yang pertama-tama ucapkan syukur. Tiap bangun tidur, ucapkan syukur, hargai pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Dia begitu mengasihi, Dia mengorbankan segalanya bagi. Kalau kita mengucap syukur atas salib Kristus, saat kita dihina oleh orang lain, bagaimana? Saat kita dihina oleh orang lain, bagaimana? Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus telah lebih dahulu dihina, diolok-olok, direndahkan, dilukai karena kita. Kalau Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang mau mengikut aku? Haruslah mau menangkan diri, terus angkat salib dan ikut aku. Kalau kita dihina, kita bersyukur. Jangan sampai engkau bersyukur dengan menghina orang lain. Misalkan dua keluarga punya anak, ya, anaknya sama-sama di sekolah. Lalu anak yang satu ini berhasil sekolahnya, lalu anak yang lain mungkin kurang berhasil. Saudara, kalau kita mengatakan kepada yang orang tuanya yang kurang berhasil, anakku bisa masuk sana karena dia pintar, karena dia itu. Saudara, kalau berbicara begitu, itu bukan mengucap syukur. Itu saudara sedang apa? Merendahkan orang lain. Nah, itu paling tidak disenangi oleh Tuhan. Siapakah kita? Dulu waktu saya sekolah ada suara yang memang pada zaman dulu kuliah itu masih jarang orang nyanyi karena kan berdua dulu. Iya ikuti kuliah ini di kami di teologi, tetapi dia juga sudah punya ini ijazah. Dia merasa dia orang paling pandai. Satu saat
dia sedang bersama dengan orang lain yang bekerja di badan penerbit gereja kami, sedang naik mobil bersama yang lain, terjadi sebuah kecelakaan, dan kecelakaan itu membuat otaknya berhenti. Kalau sudah begitu, mana pandainya? Kalau sudah begitu, mana hebatnya saudara? Jadi marilah kita juga jangan menjadi orang yang sombong karena keberhasilan kita, sebab semuanya oleh anugerah Yesus Kristus Tuhan kita. Jangan juga menganggap diri saya orang yang status saya lebih tinggi daripada masyarakat yang umum. Bodoh dikatakan begitu. Saya lebih tinggi statusnya. Jangan kita punya perkara yang begitu. Sebab apa yang ada pada kita itu hanya oleh pengorbanan Kristus. Oleh karena anugerah Allah, engkau kaya karena berkat Allah, engkau pandai karena berkat Allah, engkau miskin, Allah tidak membiarkan engkau kelaparan. Engkau kekurangan, Dia ada di dekatmu, sedang mau menolongmu di dalam segala keadaan. Jadi mari di dalam hidup ini jangan ada sombong. Apalagi kalau engkau bisa melayani Tuhan, ada di depan sini, jangan menganggap bahwa karena aku pandai, karena aku hebat. Siapa kita? Kita sebenarnya orang yang sedang berjalan menuju kepada kebinasaan yang karena itu, mari di dalam hidup ini kita mengucap syukur untuk pengorbanan Tuhan. Dan hargailah pengorbanan Tuhan dengan memiliki hati yang kasih setia kepada Tuhan. Cinta kita kepada Tuhan itu jangan cinta rok-rok asem, tahu rok-rok asem. Pada saat aduh semangat, pada saat hatinya senang, semangat. Tapi kalau datang sesuatu atas hidupnya, maka dia mulai selalu nang gereja. Lalu nang gereja, cari kesukaan yang lain. Itu namanya cinta kita bukan cinta yang sepi. Cinta kita kepada Tuhan, marilah kita lakukan dengan setia kepada Tuhan. Mari kita taat kepada firman Tuhan. Mari kita memberikan hidup kita melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa ada kesombongan. Mari saat kita berhasil, kita mengucap syukur semuanya karena Yesus Tuhan kita. Amin. Pada saat engkau mengalami kesulitan, penderitaan, dan lain sebagainya, bersyukurlah karena Yesus ada di dekatmu, ada bersamamu. Kalau saya merasa dihina, apakah saya tidak pernah dihina? Oh, saudara. Kalau saya merasa dihina, saya mengucap syukur kepada Allah. Kenapa? Allah menjaga saya supaya tidak sombong. Amin. Kalau saudara direndahkan oleh orang yang mengucap syukur, Allah sedang menjaga hidupmu supaya itu tidak menjadi sombong. Amin. Setialah kepada Dia di dalam segala keadaan. Kita baca 2 ayat dari Amsal pasal 3. Itu ayat yang terakhir. Saya bacakan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau
pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di dalam pandangan Allah serta manusia. Biarlah kasih setia kita kepada Tuhan itu sungguh-sungguh, bukan sekali minggu ke gereja, minggu depan malas, ya. Bukan sekali kita ikut doa, minggu depan waduh doa sampai ini malas, lupa mati dan lain sebagainya. Mari kita memiliki kasih setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Walaupun ada orang yang merendahkan saudara, tetapi lihatlah apa yang engkau dapatkan. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan di pandangan Allah serta manusia. Mungkin manusia yang lain merendahkan saudara, tetapi ada manusia yang lain akan menghargai saudara. Berikan hidupmu untuk mengasihi Allah, untuk setia kepadanya, untuk melakukan firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu. Saya berkata kepada Ibu Esther punya pekerjaan yang cukup rumit, tapi aturlah waktu, buatlah mungkin semacam promosi di pekerjaan. Kalau hari Minggu buka jam sekian sampai jam sekian, kalau hari Rabu sampai jam sekian dan lain sebagainya. Kenapa saudara? Itulah cara kita menghormati Tuhan. Itulah cara kita menghargai pengorbanan Kristus di dalam kehidupan kita. Dengan memiliki kasih setia kepadanya, mendahulukan dia lebih dari segala yang lain. Ingatlah bahwa walaupun mungkin engkau menjadi orang yang tidak berbuat seperti itu, Tuhan tetap mengasihi. Hanya kembali bertobat dan mohon pertolongan Roh. Tidak ada seorang pun bisa berjalan seturut kehendak Tuhan kalau tidak dipimpin oleh Roh. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran-Nya, maka Roh Kudus akan memimpin. Roh Kudus akan membuatkan. Roh Kudus akan mengurangi. Bahkan Roh Kudus akan membawamu untuk menjadi seorang yang dihargai oleh Allah dan manusia. Amin. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita menghargai, kita memuji Dia, kita memberi hormat kepadanya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur.
memberkati setiap kami yang boleh mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus Engkau terus berkati setiap benih-benih firman Tuhan yang boleh Kau taburkan di dalam hati kami, sehingga benih itu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami dan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Menyerahkan doa dan permohonan kami, ucapan syukur kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh terjadi sesuai dengan rencana-Mu saja. Kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baiklah, silakan duduk. Sebelum kita mulai perjamuan kudus, saya mau menerangkan bahwa perjamuan kudus kali ini berbeda dengan biasanya. Di sana ada anggur, lalu di atasnya ada rotinya, dan terus ada ayat yang tertulis di sana. Biasanya kita kan hanya anggur dengan hosti ya, tetapi ini anggur hosti jadi satu, ada ayat yang tertulis misalkan, tetapi kasih setiamu tidak akan hilang daripadanya. Jadi nanti kalau kita sudah makan perjamuan kudus ini sudah dibuka hostinya, intinya jangan dibuang. Setelah kita selesai, kita akan berdoa, kita baca ayat itu bagi diri kita, lalu kita berdoa sebagaimana ayat itu. Mungkin kita merasa kasih setia kita, kasih kesetia Tuhan akan hilang karena kita tidak setia kepadanya. Tetapi katakan di sini, kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Kasih setia Tuhan tidak akan hilang dari kita. Masing-masing, satu persatu dari kita. Amin. Ayatnya beda-beda. Kalau saudara baca ayat itu, lalu berdoa, Tuhan tolong supaya saya sesuai dengan firman. Gitu ya. Baiklah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pak Eko akan berdoa buat acara perjamuan kudus. Bapak yang terkasih dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Engkau menguncikan kami, Engkau menguduskan kami, Engkau melayakkan kami Tuhan. Dalam kami layak menerima perjamuan ini Tuhan. Biarlah dengan perjamuan ini kami lebih setia kepada Tuhan, dan kami terus mengasihi Engkau setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami masing-masing berangkat menjadi saksi-Mu di tempat kami masing-masing, di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bawa perjamuan ini dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami, Engkau menyucikan, Engkau menguduskan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, yang bertugas silakan ke depan, dan kita akan menyanyikan itu pada satu bukit jauh dari sini. Oh
dengan tangan kanan. Saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan. Saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Mari kita kembali menyanyikan pujian pada satu bukit jauh dari sini.
Kita mengingat kasih Tuhan. Karena Engkau telah mengorbankan anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau telah menanggung segala penderitaan yang luar biasa. Engkau menerima hinaan yang tak terhingga. Itu karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah saat ini Tuhan, Engkau tahu hati kami masing-masing. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebagai persembahan kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan, untuk boleh Engkau pakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami senantiasa teringat akan kasih-Mu yang besar bagi kami. Dan kasih itu boleh mengalir dalam hidup kami tiap-tiap hari. Dan menjadikan kami Tuhan boleh berdampak bagi lingkungan kami. Sehingga ada orang-orang yang boleh diselamatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya juga melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Tuhan Yesus,
bersama dengan kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau juga boleh melawat mereka masing-masing, supaya mereka juga boleh mengingat akan kasih-Mu yang besar, pengorbanan-Mu yang luar biasa, dan mereka boleh kembali setia bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, Kau sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semuanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang akan memimpin kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, bahkan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada beberapa pengumuman. Pertama, nanti